Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiana Rahayu dengan NIM 2119025 dari kelas Administrasi Perkantoran 215A01. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh teknologi informasi dan komunikasi terhadap bidang industri dan manufaktur. Perkembangan teknologi membawa perubahan pesat dalam dunia bisnis. Contohnya, di bidang industri dan manufaktur. Perkembangan teknologi informasi juga berpengaruh terhadap bidang manufaktur dan jasa. Pengaruh sistem informasi yang menggunakan teknologi informasi ini berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan, bagi yang merugikan maupun yang bersifat menguntungkan. Industri adalah badan perusahaan atau organisasi yang menghasilkan barang dan jasa, yaitu industri yang menghasilkan bahan baku yang membuat bermacam-macam produk, baik produk yang setengah jadi atau produk yang sudah jadi sepenuhnya. Kemajuan teknologi informasi membawa pengaruh besar terhadap perkembangan dalam teknologi manufaktur. Perubahan yang dimaksud dalam penggunaan teknologi informasi ini yaitu terkendalinya proses perencanaan, pengendalian internal terhadap suatu perusahaan atau organisasi. Dengan teknologi informasi ini, seorang pun akan dimudahkan dalam kegiatan manufakturnya, berupa keselamatan kerja, kesehatan karyawan. Apabila situasi lingkungan berubah, maka rencana organisasi itu pun harus berubah, supaya jalannya organisasi tetap stabil, dikarenakan adanya responsif yang baik. Kalau tidak ingin terjadi penurunan aktivitas yang sukar dihindarkan. Oleh karena itu, kondisi ini di perusahaan harus meningkatkan inovatif dalam semua aspek supaya terjadi kompetitif yang ketat. Dengan adanya teknologi informasi, memberikan manfaat yang pesat bagi perusahaan, seperti perusahaan mampu mengendalikan aktivitas bisnis yang rumit, sehingga dapat menghasilkan informasi yang relevan, yaitu memiliki tujuan yang spesifik, jelas, dan masuk akal. Tepat waktu adalah di mana informasi tersebut sesuai dengan yang diminta atau tidak terlambat, yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan pengguna halayak dan dapat dipahami. Selain itu, melancarkan operasi perusahaan, kinerja perusahaan yang menjadikan perusahaan semakin efisien. Dampaknya, perusahaan dapat bertahan dalam globalisasi. Selain banyak manfaatnya, teknologi informasi ini tidak selalu berdampak positif bagi semua aspek perusahaan, dikarenakan hilangnya kesempatan kerja dan dapat menimbulkan crime of work bagi perusahaan, misalnya hacker account karyawan yang dapat merugikan karyawan perusahaan tersebut dan menyimpang dalam perusahaan seperti karyawan membeli aset perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Hal ini dapat dilakukan dengan menghubungi pihak-pihak yang bekerja sama dalam perbuatan tersebut. Tentunya pasti menggunakan teknologi informasi yang sudah canggih saat ini. Dampak positif teknologi informasi dan komunikasi terhadap perusahaan di bidang manufaktur dan industri yaitu sebagai alat bantu untuk merancang produk baru secara tepat, cepat, mudah, dan akurat. Kedua, proses produksi dapat dilakukan dengan sesedikit mungkin tenaga manusia sehingga mengurangi resiko fisik yang dapat dialami oleh manusia. Yang ketiga yaitu produk dapat disebarluaskan melalui media internet dengan cepat dan mudah serta akan memasarkan produk lebih luas kepada seluruh masyarakat. Dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi adalah terjadinya kesenjangan pendapatan, pemisahan modal dan tenaga kerja, menciptakan perbedaan pendapatan antara buruh dan orang-orang yang mengendalikan sumber daya modal. Yang kedua, dampak teknologi terhadap lingkungan. Selama manusia menggunakan mesin untuk bekerja, maka kebutuhan energi akan tetap tinggi. Dan hingga sekarang belum ada sumber energi yang mencukupi bisa digunakan untuk kegiatan produksi dalam skala besar selain dengan menggunakan bahan bakar fosil. Semakin tinggi kegiatan produksi manufaktur, maka akan berbanding lurus dengan tingginya pembuangan limbah yang bisa mengancam lingkungan hidup secara global. Solusi saya untuk dampak negatif di atas adalah: 1. Perusahaan di bidang industri dan manufaktur harus lebih memperketat keamanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi agar tidak menjadi bumerang bagi perusahaan itu sendiri. Yang kedua yaitu perusahaan tetap harus memperhatikan pembuangan limbah sisa industri agar lingkungan sekitar tidak mudah tercemar. Baik, itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.